Lagi jalan, kakiku kebentuk meja. Astaga, kamu kenapa nak? Kebentuk meja. Duh, pengen puk, mules. Jangan di sini dong. Setiap aku ngomong kasar, pasti jadi kenyataan. Dulu aku dimarahin karena ngomong kasar. Internet aja. Kamu tuh cewek, mulutnya kok kasar banget sih. Suka-suka gendis lah, mulut-mulut gendis. Semua berubah sejak aku kecelakaan dan koma. Kamu gak apa-apa nak? Nggak apa-apa gimana? Ini sakit banget aja. Kuk. Aku nggak boleh ngomong kasar. Makan nak, emangnya kamu gak lapar? Setan, pedes banget. Pedes. Sejak itu aku puasa ngomong. Sial, sakit banget. Kamu gak apa-apa nak? Aduh, maaf kak, kakak nggak apa-apa. Mbak Jindul, pakai nanya. Kok kamu gak ngomong? Gendis takut keceplosan ngomong kasar. Nanti Gendis juga yang kena getahnya. Makanya nak, kalau ngomong itu mulutnya dijaga. Ayo, kita latih bareng-bareng. Istighfar. Astagfirullah. Kalah lagi. Astagfirullah. Loh, kok mereka malah ketawa? Coba aku cek pakai ponsel aja aku. Gimana ya caranya biar Gendis berhenti ngomong kasar? Kita buat seolah-olah setiap dia ngomong kasar, kita turutin aja omongannya, biar dia kapok sendiri. Jadi selama ini mereka pura-pura. Lihat aja, aku bakal balas nanti. Aku nyamar jadi orang cacat, biar nggak diperkaos. Aduh, sakit. Loh, kok ngomongnya normal sih? Udah gitu ada tangannya lagi. Oh, pasti bener-bener cacat. Kita perkos aja PSK ini. Ampun, emang kamu tuh PSK paling mantep. Kan aku udah bilang aku bukan PSK lagi. Ngapain sih menjadi PSK? Dapat duit juga. Nggak usah suci lah. Nih, besok lagi ya. Dulu, aku emang seorang PSK. Yuk kita mulai sayang. Tapi setelah ibuku meninggal, aku memutuskan untuk berubah. Waktu ibu udah gak lama lagi. Tolong berhenti jadi PSK ya, Bun. Bu, jangan tinggalin Embun, Bu. Ampun, layanin kami dong. Enggak, aku mau teman jadi PSK. Sekali PSK, tetep aja PSK. Sikat bro. Tapi setelah melihat teman PSK aku pura-pura cacat, aku jadi ikutan pura-pura cacat. Ya, jadi cacat. Gak lah. Clara, kasih tahu dong tips pura-pura cacat kayak kamu. Ih, kurang ajar. Aku tuh cacat beneran. Semua karena kecelakaan motor yang menimpaku. Maaf, aku kira kamu pura-pura cacat biar gak diperkaos. Soalnya aku dikejar pelanggan mulu. Kalau nggak mau diperkosa, ya pura-pura cacat aja. Udah pernah, tapi selalu ketahuan. Gimana jadi autis? Autis kan cacat juga. Kamu pura-pura bodoh aja. Nanti semua pasti ngira kamu tuh autis. Iya, ada tamu. Main sama Embun ya? Pasti mereka ilfil karena aku autis. Cewek autis bikin nafsu. Jangan, aku pura-pura autis. Gak usah bohong, tampilan kamu aja kayak cewek autis. Bikin nafsu. Jalan. Lepasin aku nggak mau jadi PSK. Aduh, kakiku dua-duanya patah. Ya, patah. Gak suka. Duh, ilfilnya telak. Setelah mati, aku nggak mau istriku buka HP-ku. Ya ampun, suamiku. Sadar sayang. Aduh, jangan sampai istriku lihat isi HP-ku. Aku nyalain TV nih, biar dia nggak jadi buka. Siapa yang nyalain TV? Aku penasaran dengan isi HP suamiku, karena dia selalu merahasiakannya. Setiap aku mau buka HP-nya diam-diam, aku selalu ketahuan. Bu Gladys, ngapain? Ini Pak Ustadz, saya mau buka HP suami saya. Nggak baik begitu Bu Gladys. Papi Mubar aja meninggal loh. Nanti saya bantu bukain gimana? Saya kenal sama orang yang bisa bantu. Nggak usah Mbak Clara, saya usaha sendiri aja. Saya nggak mau HP suami saya dibuka-buka sama orang lain. Saat hendak membuka HP suamiku, tiba-tiba ada telepon tidak terkenal. Jangan buka HP-ku. Suara apa barusan? Bu Clara, tolong saya. Ada nomor gak dikenal, telepon suami saya. Gawat,
Kalau gitu, bawa ke teman saya buat dibenerin. Kok HP suamiku tuh sama wifi rumah Bu Clara? Aku akan pakai remote ajaib peninggalan ayahku buat bikin orang jujur. Jawab jujur, kenapa HP suamiku nyambung wifi rumahmu? Karena suamimu sering ke rumahku untuk selingkuh. Sebelum meninggal, Bimo sering ke rumahku buat selingkuh sama aku. Sampai suatu hari, dia muncul sesudah menjadi pocong. Sayang, jangan biarin istriku buka HP-ku. Nanti perselingkuhan kita ketahuan. Sayang, aku gak berhasil ngambil HP-nya. Tenang aja, aku bakal takutin istriku biar dia nggak berani buka HP-nya. Jadi karena itu, ada yang ganggu aku setiap aku coba buka HP suamiku. Loh, kok kameranya nyala? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasain, biar kamu nggak bisa selingkuh walaupun kamu jadi pocong. Desa ini anti sama piring dan gelas. Makan mie di plastik es cekek, minum teh di gayung. Woi, makan tuh di piring ya, minum itu di gelas. Jorok kali kalian. Jangan coba-coba pakai piring sama gelas di desa ini. Nanti kamu sakit-sakitan. Ih, mana mungkin? Mungkin, soalnya kami pernah ngerasain. Waktu itu, aku ngeyel makan pakai piring. Mana mungkin makan di piring bisa bikin sakit? Ada-ada aja peraturan di desa ini. Tolong! Bajindul, kan udah dibilang jangan makan di piring atau minum di gelas. Terus, makan sama minuman pakai apa? Masa aku harus ngikutin kalian gitu? Ya terserah mau pakai apa. Kami biasanya pakai plastik atau kertas yang dijual PRT. Soalnya bersih. Ada yang aneh. Masa makan pakai gelas sama piring dibilang bahaya? Bodo amat lah. Enaknya. Kenyang. Perutku nggak sakit tuh. Katanya kalau makan di piring sama di gelas bakalan sakit. Aku tadi makan sama kayak ini semua, nggak ada sakit sama sekali tuh. Kok bisa? Ya nggak tahu. Coba kita makan pakai piring sama gelasnya. Bener. Makan pakai piring sama gelas ini nggak bikin sakit. Aku curiga deh sama sesuatu. Mau nggak? Kalian bantu aku selidikin. Ini piring sama gelas kita. Mau diapain? Aku ini mahasiswa kedokteran. Aku curiga kalau piring dan gelas kalian ada bakterinya. Tuh kan, piring sama gelas kalian full bakteri. Pantas bikin sakit. Kok bisa? Ayo, kita pastiin sesuatu. Kalian gak curiga? Kenapa kalian harus beli kertas sama plastik di dia? Kenapa nggak beli di tempat lain? Karena punya dia bersih. Gak mungkin. Pasti ada kaitannya sama piring dan gelas kalian yang penuh bakteri. Mujarab juga bakteri-bakteri ini. Bakteri? Aku taburin bakteri ke piring dan gelas para warga supaya mereka beli wadah plastik dan kertas ke aku. Jadi ini ulahnya. Biar dapat untung banyak. Nggak bisa dibiarin. Udah, keep santuy. Aku ini mahasiswa kedokteran. Aku bisa suntik mati dia, biar dia nggak bikin susah warga lagi. Aku bikin susu pakai cucian air beras dan nyebutase susu sainganku. Udah rame aja. Seperti biasa, beli susu 2 gelas. Jangan-jangan Cakra jual susu basi yang udah dioplos. Kamu harus ganti rugi, Cakra. Gara-gara Cakra, pelangganku hilang semua. Nah, gitu dong. Susu mahal, kualitasnya lebih bagus. Susu murah, enak, gratis nyanyi sama joget. Udah harga susunya murah, ada hiburan lagi. Beda sama lapaknya Bambur. Mahal, nggak ada hiburan lagi. Cakra tuh, udah keton susunya basi. Masa ya jualan? Parah sih, padahal dulu susunya enak ya. Enak dari mana? Kamu nggak tahu aja. Susunya tuh dicampur air cucian beras, biar untung banyak. Pantesan kita muntah-muntah. Kalau dibiarin, nanti warga keracunan juga. Nah, lapakannya harus dihancurin, biar dia nggak jualan lagi. Setuju. Pergi kamu, menjual susu oplosan. Dasar penjual nggak tanggung jawab. Udah hancurin aja, biar nggak ada lagi penjual susu kayak dia.
Aku nggak pernah oplosin susu. Jangan pernah kamu bohongin aku lagi. Akhirnya semua pelanggan pindah ke aku. Ngapain kalian rame-rame ke rumahku? Ternyata selama ini kamu yang jual susu oplosan. Aku nemuin butiran beras dari bawah meja lapak susu kamu. Aneh, kok banyak butiran beras? Aku akhirnya tahu kalau kamu yang bikin beras oplosan. Ternyata kamu yang jual susu oplosan. Bukan, itu Kita nggak bakal beli susu di tempat kamu lagi. Awas aja. Maafin kita ya Cakra, udah nuduh kamu. Iya, kita salah. Udah terhasut sama Embun. Gak apa-apa, yang penting sekarang semuanya udah terbongkar. BH-ku, jangan kabur! Kalau mau, ambil sendiri sini. Astaga, ada yang nempel dadaku. Siapa ya? Gimana? Enak. Kolor hijau. Duh, kok gak kena-kena? Cie, nggak kena. Dadah. Wah, ngajar. Terus aku laporin ke warga. Dadaku udah pegang kolor hijau pas lagi tidur. Kalau aku pas lagi jemur baju aku dicuri. Kita nggak boleh diem aja. Kita harus lawan. Tapi aku takut. Aku punya ide. Aku pun minta bantuan Ustadz. Ustadz, saya takut kolor hijau itu datang lagi. Kalau dia muncul kita lawan. Tenang, gak usah takut. Saya akan bacain doa. Kalian cari aku. Itu hantunya Ustadz. Hajar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang tunjukin wujud asli kamu. Bimo, kamu kan ketua Karang Taruna. Masih ada kolor hijau. Aku terpaksa pesugihan kolor hijau buat balas perbuatan kalian. Kalian selalu menolak cintaku dan ngebully aku. Oh enggak, kami nggak mau sama cowok mesum kayak kamu. Apalagi kalian benci aku karena aku nganggur. Aku ini pengen digila-gilain wanita. Kalau kamu pengen kayak gitu, sholat yang rajin dan kerja yang tekun. Bukannya malah pesugihan, Bimo. Maaf Pak Ustadz, aku janji aku bakal taubat. Aku punya kacamata ajaib pendeteksi susuk. Tuh, sate ya? Kenapa? Ngedoyan sate, Om? Nggak lapar. Ibu mau menikah sama Mas Sean. Bu, kenapa harus sama Om Sean? Kan ada Om Vinzo. Om Sean ini lebih ganteng daripada Om Vinzo. Udah jelek, miskin, sosokan alim lagi. Terima kasih atas hinaannya. Kok jadi gini sih? Setelah ayahku meninggal, ibuku jadi wanita kesepian. Bu, ayah udah 3 tahun ninggalin kita. Ibu harus move on. Ibu juga mau move on dari ayah kamu. Tapi belum ada yang cocok buat ibu. Aku akhirnya mencarikan ibuku seorang pacar. Ibu kenapa sih milih Om Sean? Lah, kamu sendiri yang nyuruh ibu buat jadi pacar. Tapi sekarang kamu malah ngelarang. Tapi Bu, Om Sean itu pakai susuk. Kenapa ibu nggak pilih Om Vinzo aja? Dia alim, rajin sholat. Halah, jangan sok tahu kamu. Yang bagi duit dong buat beli rokok, asem nih. Bukannya 1 jam yang lalu kamu udah minta uang? Kok kamu perhitungan sih? Kalau kamu pelit, kita putus. Aku harus bikin ibu putus sama Om Sean. Om Vinzo, tolong ibu saya. Ibu saya sekarang makin dikasarin sama Om Sean. Maaf Nami, Om udah sakit hati dengan perlakuan ibu kamu ke Om. Kalau gini, nggak ada cara lain selain aku sendiri yang harus nolong ibu. Susuk jarum. Jadi selama ini bener dia pakai susuk. Jauhin ibu aku. Boleh aja. Tapi kamu harus nemenin Om tidur. Nggak mau. Om Vinzo, Om lihat live kamu. Kata kamu benar, Sean bahaya. Jangan sakiti Sean.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makan di sate! Kenapa kamu pakai susuk dan ganggu keluarga Gladys? Aku sakit hati karena dulu Gladys lebih dekat sama Vinso. Karena itu aku pakai susuk. Maafin Ibu Nami. Maafin saya, Vinzo. Saya maafin. Saya akan tetap ingin kamu jadi istri saya dan jadikan Nami anak saya. Asik! Punya bapak baru! Lagi jalan, kakiku kebentuk meja. Astaga, kamu kenapa, Nak? Untuk meja! Duh, Pengen pup, mulus! Jangan di sini dong! Setiap aku ngomong kasar, pasti jadi kenyataan. Dulu aku dimarahin karena ngomong kasar. Internet aja. Kamu tuh cewek, mulutnya kok kasar banget sih? Suka-suka gendis lah! Mulut-mulut gendis! Semua berubah sejak aku kecelakaan dan koma. Kamu gak apa-apa, Nak? Gak apa-apa gimana? Ini sakit banget aja. Aku gak boleh ngomong kasar. Makan, Nak. Emangnya kamu gak lapar? Setan! Pedes banget! Pedes! Sejak itu aku puasa ngomong. Sial, sakit banget. Kamu gak apa-apa, Nak? Aduh, maaf kak, kakak nggak apa-apa. Mbak Jindul, pakai nanya. Kok kamu gak ngomong? Gendis takut keceplosan ngomong kasar. Nanti Gendis juga yang kena getahnya. makanya nak, kalau ngomong itu mulutnya dijaga. Ayo, kita latih bareng-bareng. Istighfar. Astagfirullah. Kalah lagi. Astagfirullah. Loh, kok mereka malah ketawa? Coba aku cek pakai ponsel aja aku. Gimana ya caranya biar Gendis berhenti ngomong kasar? Kita buat seolah-olah setiap dia ngomong kasar, kita turutin aja omongannya, biar dia kapok sendiri. Jadi selama ini mereka pura-pura. Lihat aja, aku bakal balas nanti. Ustazah bagi-bagi bra berduit selesai ngaji. Pengajian apa ini? Ustaznya kok bagi-bagi bra? Saya nggak butuh. Kalau mau kaya, datang ke rumah saya tiap malam Jumat. Siap Ustazah, saya pasti datang tepat waktu. Lebih baik jangan, kasihan istrimu. Rezeki jangan ditolak bodoh. Ini gak beres, Mas. Pengajian masa bagi-bagi bra? Ini tuh rezeki. Ya, tuh, duitnya banyak. Mal, serius, ustazah itu aneh. Ya elah, udah. Gak usah susun sama Ustazah. Malam Jumat membawa rezeki. Wah, banyak banget. Mau yang lebih banyak lagi? Aduh, gak bisa napas. Dengan begini aku bakal jadi muda lagi. Kita kaya. Kamu beneran ke rumah Ustazah itu, Mas? Yang penting kita kaya. Pengajian sesat. Betul tuh, pengajian itu sesat banget. Kamu gak bisa kapan nih. Kenapa begini sih? Iya, rezeki datang lagi. Pak Jindul, Mal, ini daun Mal. Makan tuh daun dari Ustazah sesat. Ini penipuan namanya. Ustazah, kok duitnya di daun? Ampun, saya belum bisa napas. Dia mati. Sekarang aku harus cari tumbal berikutnya. Allahu Akbar. Astagfirullah, sholatku sambil ciuman. Abis ini, kamu aku cium. Dosa, Ustadz. Saya udah punya suami. Kafir! Jangan ngebantah perintah Ustaz. Kok begini sih? Padahal Ustadz Kemal, Ustadz terbaik yang pernah ngajarin agama ke suamiku. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nganterin makanan buat suami saya, biar dia semangat ngajinya. Alhamdulillah. Pantes suami Mbak ngajinya hebat. Ternyata karena bekal toh. Pak Ustadz bisa aja. Ini kan karena ajaran Pak Ustadz. Karena itu, aku mutusin untuk gabung pengajian. Tapi, Assalamualaikum Mas, saya udah sih. Waalaikumsalam. Saya kok dicium Pak Ustadz? Itu ajaran baru.
setiap ibadah harus ciuman dulu sama Ustadz. Lihat nih. Gimana yang ngaji sama Pak Ustadz? Seru kan? Enggak, Ustadzmu kui cabul. Astagfirullah, kamu jangan fitnah. Itu bukan fitnah. Kalau kamu nggak percaya, ayo ikut aku. Lihat aja Mas, pasti bentar lagi Ustadz bakal ciuman. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Gendis, kamu udah bagus ngajinya. Besok lagi ya, saya ada urusan. Kok dia nggak ciuman sih? Istighfar, nggak baik fitnah Ustadz. Gendis, kok Ustadz nggak cium kamu sih? Gak tahu, mood Ustadz itu beda-beda. Jadi aku nurut aja. Assalamualaikum. Ustadz ada yang lupa cium kalian. Kurang ajar, dia pasti nunggu suamiku pulang. Terus kejebak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ciuman. Kena kamu. Ciuman tadi udah aku rekam. Assalamualaikum Ustadz, saya siap nggak? Lihat, nih buktinya. Astagfirullah. Ustadz cium istriku. Astagfirullah. Kenapa ini, Adek? Ngapain di sini? Adek, tunggu. Kok Ustadz ada 2? Satu telur dibagi 4. Udah dikasih uang banyak kok cuma telur masaknya. Kita tuh harus hemat, Mas. Ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Pilih makan atau nggak usah sekalian. Masalahnya, istriku terlalu hemat sampai bikin malu. Duh, sayang banget, Pak. Mending buat saya aja ya. Di, suami kerja kantoran, masa masih nabung sisa makanan? Nggak apa-apa, yang penting hemat. Nih, semua gajianku buat kamu. Gak usah hemat-hemat lagi. Rugi dong. Mending hemat setiap hari. Sampo isinya air doang. Clara, samponya habis nih. Udahlah, Mas. Pakai aja yang masih sisa. Terus cuma sampo doang kan? Uang yang aku kasih mana? Beli sampo aja gak mampu. Ya ditabung dong. Hemat, Mas. Hemat. Kalau begini terus, apa gunanya aku kerja keras? Aku harus ambil semua uangku dari Clara. Uang ini harus ketabung. Gak boleh sampai terpakai. Jadi uangnya disimpan di sana. Aku ambil uang. Aku pun nyuntikin obat tidur ke dalam tubuh istriku. Dia nggak bakal bangun sampai besok. Sekarang saatnya foya-foya. Maling apaan? Uang tabungan kita hilang, Mas. Sese, kamu belanja pakai uang apa? Uang tabunganmu lah. Uangmu kan, uangku juga. Apa? Uang itu gak boleh dipakai, Mas. Kenapa sih? Kita kan gak miskin. Ngapain hemat segala? Itu uang buat berobat kamu. Maksud? Pas itu kamu pernah pingsan. Suami kamu kena penyakit ganas. Ini semua karena dia kelelahan kerja. Tapi dia bisa sembuh kan, Dok? Bisa, tapi obatnya mahal sekali. Semenjak itu, aku mau udah hemat demi nabung beli obat. Terus aku harus gimana? Aduh, kepalaku sakit. Aduh, gawat, Mas. Ini penyakit kamu tambah parah. Ada kata-kata terakhir? Aku punya kepala ajaib yang bisa membetulkan apapun. Wah, sembuh. Makasih ya Vinso. Bisa benturin motor saya nggak? Motor saya rusak juga. Tapi kepalaku sakit. Cepet, biar kita dapat duit. Kenapa jadi gini sih? Sejak ibu tahu kepalaku ajaib, para warga mulai bayar ke ibuku demi kepala ajaibku. Betulkan apa aja, cuma 100.000. Ayo. Bener, cuma 100.000. Laptop saya rusak nih. Ya betul kok, benturkan aja laptop kamu ke kepala anak saya. Wah, yes, nyala. Vinzo, anak saya demam. Saya benturin kepala kamu ya. Tapi kepala saya sakit. Boleh kok, benturin aja. Wah, makasih banyak ya Vinzo. Kamu ngebantu banget. Nih. Aduh, kepalaku sakit. Berdarah, aku harus istirahatin kepalaku dulu tanpa ibu tahu. Sejak itu, aku pun mulai menghindari permintaan warga buat benturin kepalaku lagi. Maaf ya, saya bantu benturin. Heh, kenapa kamu nggak mau benturin kepala kamu? Kita rugi tahu. Maaf Bu, aku... Gak usah jawab. Nih,
Benerin helm Bu Nami. Aduh, kepalaku. Kenapa kamu gak bilang kalau kepala kamu infeksi, Vinzo? Aku harus buat dia jujur pakai remote peninggalan ayahku. Remote ini bisa membuat semua orang jujur. Kenapa kamu gak kasih tahu ibu kalau kepala kamu sakit? Aku nggak mau ibu cuekin aku lagi. Dari dulu, ibu nggak pernah perhatian ke aku. Bu, aku dapat nilai 100. Berisik ah, gak usah ganggu, main aja sana. Tapi sejak ibu tahu kepalaku ajaib, ibu jadi merhatiin aku. Makanya aku mau buat ibu senang terus. Maaf ya Vinzo, ibu gak peduli sama kamu. Mulai sekarang ibu janji gak minta benturin kepala kamu lagi. Aku culik anak Aiki Jongo biar gampang dibodohi. Yeay, aku diculik. Kok dia malah seneng? Sebelumnya aku mencoba menculik di sekolahan. Ada yang mau permain nggak? Kata mama nggak boleh nerima pemberian dari orang asing. Karena bocah aku ini selalu pintar. Rencana aku selalu gagal. Setelah memiliki mata ajaib lihat Aiki, aku bisa mengincar anak yang Aikinya Jongo. Mau permain dek? Mau? Jangan diterima. Dia kan orang asing. Apa namanya siapa? Nama Om Bintang. Nah, itu namanya Om Bintang, berarti bukan orang asing lagi. Betul. Om disuruh mama kamu buat jemput kamu. Ayah, makasih ya Om. Diculik sama Om Bintang. Kamu kenapa senang banget diculik sih? Karena itu berarti ayah mau jemput aku. Ayah kamu bakal jemput kamu. Sebelumnya, ayah selalu sibuk sama pekerjaannya. Ayah aku pulang. Ayah aku nggak jemput aku sih. Saya lagi sibuk. Ya udah kalau gitu. Setelah dibebaskan dari penculik, anak ini dijemput oleh kedua orang tuanya. Mungkin kalau aku diculik, ayah bakal jemput aku. Makanya kamu senang banget ya diculik. Iya. Sini aku telepon ayah. Halo? Ayah, tolong aku diculik. Apa? Kamu diculik di mana? Kalau bapak mau anak bapak balik, kirim duit 100 juta. Makasih ya, kamu udah bantuin om milik kamu. Saya. Loh, kok ada sirene sih? Iya, itu kan ayahku. Ayahku kan polisi. Angkat tangan. Makasih ya ayah udah jemput aku. Bajindul, kok jadi gini sih? Makasih ya om udah nyulik aku. Kapan-kapan culik aku lagi ya.